Karl Marx sering disebut dengan banyak label, revolusioner, radikal, berbahaya. Namun sebelum semua itu, Marx adalah seorang pemikir yang gelisah melihat dunia. Ia hidup di zaman ketika kemiskinan bukan sekedar angka, melainkan wajah nyata manusia yang bekerja keras namun tetap tertinggal. Buku ini tidak dimulai dengan slogan, melainkan dengan pertanyaan yang tenang tapi menusuk. Mengapa sebuah sistem yang menghasilkan kekayaan besar juga melahirkan penderitaan yang terus berulang? Marx tidak menulis dari kejauhan, ia mengamati dari dalam kehidupan sosial zamannya. Marx melihat masyarakat bukan sebagai kumpulan individu terpisah, melainkan sebagai jaringan relasi. Siapa bekerja untuk siapa, siapa memiliki alat produksi, dan siapa hanya memiliki tenaganya sendiri. Disinilah analisisnya berbula. Bagi Marx, masalah utama bukan kemalasan atau nasib buruk, melainkan struktur. Sistem ekonomi membentuk cara manusia hidup, berpikir, bahkan memandang dirinya sendiri. Ketika struktur timpang, ketimpangan itu terasa normal. Salah satu gagasan penting Marx adalah tentang kerja. Kerja seharusnya menjadi cara manusia mengekspresikan dirinya. Namun dalam sistem tertentu, kerja justru menjauhkan manusia dari hasil, makna, dan martabatnya. Inilah yang ia sebut sebagai keterasingan. Manusia bekerja, namun tidak memiliki apa yang ia hasilkan. Ia mencurahkan tenaga, waktu, bahkan hidupnya, tetapi keputusan tetap berada di tangan orang lain. Pelan-pelan, kerja menjadi beban, bukan lagi panggilan. Marx juga menyoroti bagaimana ide-ide dominan dalam masyarakat seringkali lahir dari kepentingan ekonomi, bukan karena orang jahat, melainkan karena kekuasaan punya cara halus untuk bertahan diri. Nilai, moral, dan kebiasaan bisa ikut terbentuk olehnya. Namun buku ini menunjukkan sisi penting lain. Marx bukan pemikir yang selesai. Ia terus berkembang, merevisi, bahkan mengoreksi dirinya sendiri. Inilah mengapa pemikiran Marx tidak tunggal dan tidak bisa disederhanakan. Franz Bernini-Suseno dengan hati-hati memisahkan antara analisis Marx yang tajam dan interpretasi politik yang datang kemudian. Tidak semua yang mengatasnamakan Marx setia pada semangat berfikirnya. Marx tidak pernah menawarkan utopia yang rapi dan sempurna. Ia lebih tertarik membongkar masalah daripada menjual mimpi. Baginya memahami kenyataan adalah langkah pertama sebelum perubahan apapun. Buku ini juga membahas pergeseran dalam tradisi Marxisme, dari sosialisme utopis yang penuh harapan menuju perdebatan panjang tentang reformasi, revisi, dan kritik internal. Pemikiran terus bergerak. Yang menarik, kritik Marx tidak kehilangan relevansi begitu saja. Bentuknya mungkin berubah, tetapi pertanyaannya tetap hidup. Siapa yang diuntungkan oleh sistem yang kita anggap wajar? Marx mengajak kita melihat ekonomi bukan sebagai sesuatu yang netral dan teknis, melainkan sebagai realitas manusiawi yang selalu membawa dampak moral dan sosial. Buku ini tidak meminta kita setuju, ia meminta kita berpikir, membedakan antara kritik struktural dan slogan kosong, antara analisis dan dogma. Franz Magnini-Suseno menempatkan Marx sebagai bagian dari tradisi filsafat besar Eropa, seorang pemikir yang patut dipahami bahkan ketika kita tidak sepakat dengannya. Membaca Marx lewat buku ini bukan soal memilih ideologi, melainkan melatih kepekaan. Kepekaan terhadap relasi kuasa, ketidakadilan yang tersembunyi, dan bahasa yang menutupi realitas. Marx mengingatkan bahwa sistem bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Ia dibentuk oleh manusia, dan karena itu bisa dipertanyakan. Tidak semua yang lama harus dipertahankan, tidak semua yang baru harus ditakuti. Pemikiran kritis bukan untuk merusak, melainkan untuk memahami. Dan pemahaman adalah awal dari kebijaksanaan, bukan kemarahan. Buku ini mengajak kita berdiri di jarak yang tepat, cukup dekat untuk mengerti, cukup jauh untuk tidak terjebak fanatisme. Sikap yang semakin langka di zaman serba cepat. Karl Marx, lewat pembacaan yang jernih dan dewasa, bukanlah jawaban akhir. Ia adalah cermin yang memaksa kita bertanya tentang kerja, keadilan, dan kemanusiaan itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan yang baik memang lebih berharga daripada jawaban yang tergesa-gesa.